Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Pancasila yang dengan hormat nama beliau saya sebut Pronilukum SPD MSc. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Fadilah Halamusu, kelas B program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi ISIS dalam perspektif Pancasila, ideologi komunis, penistaan agama, ideologi liberal, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai ideologi ISIS dalam perspektif Pancasila. Ideologi ISIS dalam perspektif Pancasila adalah di mana ideologi ISIS sangat bertentangan dengan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Pancasila sebagai talk out atau berhala yang harus diperangi itu sudah amat kelewat batas. Dijelaskannya, ISIS itu suatu organisasi pergerakan yang berpaham radikal dan menggunakan kekerasan demi memperjuangkan yang diyakini antara lain ingin memperjuangkan negara Islam di Irak dan Suriah. Umat Islam Indonesia tak perlu terpengaruh dan ikut-ikutan, kata dia lagi. Ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila, ditambahkannya mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing sehingga bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Menak meminta aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menangani kasus yang desas-desus ajarannya memungkinkan sampai hingga di Indonesia. Menyikapi perkembangan ISIS di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa memaparkan, bentuk pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk membatasi pemberian visa bagi warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia akan bertukar informasi dan data identitas WNI dengan negara-negara itu agar visa tidak disalahgunakan untuk bergabung ke ISIS. Selain dilakukan kerjasama antar negara, upaya membatasi WNI untuk pergi ke daerah konflik juga akan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyeleksi ketat penerbitan paspor bagi. Selain itu, status kewarganegaraannya bisa dicabut. Amir menyatakan, pemerintah tidak bisa langsung mencabut kewarganegaraan pengikut. Hal ini karena aturan dalam pasal 23 ayat E disebut bahwa WNI akan dicabut kewarganegaraannya apabila secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Sementara itu, pasal 23 ayat F mencantumkan klausul WNI akan dicabut kewarganegaraannya apabila secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Untuk itu, pemerintah harus segera membatasi ruang gerak ISIS di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi ideologi komunis. Komunisme dalam bahasa Latin merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Dampak yang diberikan dari negara yang menganut sistem ideologi komunisme antara lain. 1. Dilihat dari dampak positif, yaitu yang pertama, ada kesetaraan di setiap individunya, sehingga tidak ditemukan individu yang merasa lebih unggul atau lebih rendah. Yang kedua, biasanya tidak pernah terjadi krisis ekonomi ataupun kasus kelaparan. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengatur masalah-masalah ekonomi dengan sistem terpusat sehingga masyarakat hanya tinggal mengikut saja. Yang ketiga, pemerintah lebih mudah mengatur angka pengangguran sehingga inflasi. Yang kedua, dampak negatif dari negara komunisme, yaitu yang pertama, tidak ada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang menjadi salah satu alasan dibentuknya komunisme oleh Karl Marx. Yang kedua, hak asasi manusia tidak ada nilainya sehingga banyak masyarakat yang tertindas. Yang ketiga, masyarakat tidak mempunyai kebebasan individu, semua hal telah diatur oleh pihak pemerintah. Yang keempat, pemerintah melakukan kegiatan monopoli yang tentunya berdampak sangat merugikan masyarakat.
Yang kelima, motivasi setiap individu berkurang untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai usaha sendiri. Meskipun mereka telah bekerja keras, posisi mereka akan tetap sama. Nah, ciri-ciri dari negara komunis dapat dilihat dari yang pertama, memiliki paham ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka hanya bersikap dengan berdasar pada logika, tidak mempercayai adanya Tuhan dengan agama. Yang kedua, segala hal yang dimiliki rakyat adalah kekuasaan pemerintah juga. Pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi di negara penganut ideologi. Yang ketiga, dalam ideologi komunisme, individu dianggap sebagai masyarakat dalam jumlah yang banyak atau majemuk. Jika ada seorang individu melakukan usaha lebih untuk membuatnya terlihat lebih unggul, tidak akan dianggap oleh pemerintah. Yang keempat, bagi negara komunis, cara untuk menyebarkan ideologi komunisme dengan cara revolusi untuk menghilangkan paham kapitalis, sehingga masa revolusi nantinya akan dibutuhkan pemerintah dan juga di kantor hingga akhirnya dapat terbentuk paham komunisme. Yang kelima, semua sistem transportasi baik darat, laut maupun udara adalah milik dari pemerintah. Yang keenam, di dalam negara komunis, hukum dan negara dihilangkan sebab tidak diperlukan lagi keberadaannya. Yang ketujuh, penyediaan bahan baku sampai dengan distribusi dikontrol penuh pemerintah sehingga tidak akan dijumpai di sistem pasar. Yang kedelapan, untuk ekonomi luar negeri ditangani sepenuhnya oleh pimpinan komisaris rakyat. Negara-negara yang masih menganut ideologi komunis hingga saat ini, negara-negara yang masih menganut ideologi komunisme antara lain. Yang pertama, Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua, Korea Utara. Yang ketiga, Kuba. Yang keempat, Transnistria. Yang kelima, Laos. Yang keenam, Vietnam. Selanjutnya kita masuk ke materi penistaan agama. Pengertian dari menista berasal dari kata nista, sebagai pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata semaat dari bahasa Belanda. Nista berarti hina, celah, rendah, noda. Sedangkan agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian agama menurut Mr. Tahir Abdul Muin. Jadi, penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat, serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah terjadi pada saat Al-Quran diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan dan mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategorikan perusak akidah yang diancam pendosa besar bagi pelakunya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS garing 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, bahwa penistaan agama adalah setiap orang dilarang dengan sengaja di muka untuk menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.
Penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpan dari pokok-pokok ajaran agama itu dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan. Oleh karena itu, sesuai dalam konteks syariat agama Islam dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama mengakibatkan seseorang tersebut akan berdosa besar serta murtad atau yakni keluar dari agama Islam. Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena dikenakan sanksi bagi pelakunya. Entah itu dikenakan hukuman berapa tahun untuk dipenjara, penistaan agama melalui media sosial. Penistaan agama melalui media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana, baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menggunakan media seperti FB, Twitter, dan sebagainya sebagai sarana untuk mencaci maki baik terhadap individu maupun kelompok agama. Pelakunya akan dipidana ini bukan hanya melanggar hukum tetapi juga dianggap melanggar etika dan moral sesuai pasal 5956A tentang penghinaan agama dan pasal 310 ayat 1 dan 2 tentang pencemaran nama baik. Sementara di Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik ada dalam pasal 27, 28 dan bisa juga 29. Dalam pasal 156A KUHP disebutkan, barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa penduduk negara Indonesia akan dihukum penjara selama-lamanya selama 5 tahun. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. KUHP pasal 310 ayat 2, penistaan atau penghinaan agama di muka umum. Pada dasarnya, kasus penghinaan agama di Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang dimana menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang 1/PNPS/1965 ini menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun ini tidak berarti agama-agama lain seperti Yahudi, Zoroastrian, Shinto, dan Taoism dilarang di Indonesia. Agama-agama ini tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya kita masuk ke ideologi liberal. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kebersamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Berikut ini beberapa negara maju yang masih menggunakan ideologi liberal. Yang pertama, Amerika Serikat, yang kedua, Jerman, yang ketiga, Australia, yang keempat, Inggris, yang kelima, Prancis, yang keenam, Jepang. Nah, ini keunggulan atau kelebihan ideologi liberalisme. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan.
Yang keenam, kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam, baik ditujukan kepada perseorangan lembaga atau pemerintah. Yang ketujuh, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kelemahan ideologi liberalisme. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan. Sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilikan sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Yang kelima, karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif. Yang dimana menciptakan image di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Baik, itulah materi mengenai ideologi liberal. Selanjutnya kita masuk ke materi implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta memahami perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa beda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam bermusyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.